saat Dian merasa khawatir tentang namanya yang tidak ada dalam daftar pengumuman, di saat itulah Randy datang mendekatinya. "Ada apa, Dian?" Seketika Dian memeluk Randy dan menangis. "Namaku tidak ada di dalam daftar pengumuman itu, Ren. Mungkin nilaiku sangat jelek dan aku tidak lulus ke semester berikutnya, Randy." Karena malu dilihat beberapa temannya, Randy melepaskan pelukan Dian secara pelan. "Kamu sudah menanyakan hal ini pada dosen?" Dian menggelengkan kepalanya sambil menghapus air matanya. Randy kemudian mengajak Dian untuk ke kantor. "Ayo ke kantor, kita tanyakan masalah ini pada dosen. Mungkin saja mereka lupa." Dian pun mengangguk dan mengikuti Randy yang sedang berjalan di depannya. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, salah satu dosen berlari membawa sebuah kertas sambil berteriak, "Maaf teman-teman, ada yang salah dalam daftar pengumuman ini. Yang benar yang ini yang ibu pegang." Mahasiswa yang berada di situ pun semua melihat pada dosen itu yang berlari mendekati papan pengumuman sambil membawa sebuah kertas termasuk Randy dan Dian. "Apanya yang salah, Bu?" tanya salah seorang mahasiswi. Dosen itu mencabut salah satu kertas di papan pengumuman itu sambil berkata, "Ada salah satu mahasiswi yang namanya tidak tercatat di sini." Mendengar hal itu, Randy dan Dian saling berpandangan. Mereka tersenyum. Lalu dengan cepat Dian langsung berlari mendekati papan pengumuman itu, disusul oleh Randy. Dian kemudian mencari namanya, mulai dari yang terbawah. Karena Dian tahu namanya selalu ada di nomor terakhir. Namun dia belum juga melihat namanya. Randy yang berada di belakangnya tersenyum dan menarik tangan Dian. Awalnya Dian kaget karena Randy memegang tangannya lalu mengarahkannya ke atas dan menunjuk namanya. Betapa terkejutnya Dian. Namanya berada tepat di bawah nama Randy. Karena terlalu bahagia, tanpa dia sadari dia langsung memeluk Randy. Meskipun teman-temannya sedang melihat ke arah mereka, Dian seakan tidak peduli. Reva yang berada tak jauh darinya terlihat sangat cemburu. Gadis itu benar-benar tidak punya malu. Dia memeluk Randy di depan semua orang. Dasar perempuan murahan. Pantas saja Evan melecehkannya. Randy tersenyum sambil membelai rambut Dian. Tak lama kemudian karena begitu bahagia dan haru, Dian menangis. Randy begitu heran mengapa Dian menangis. Seharusnya dia bahagia karena dia mendapatkan nilai yang terbaik. "Kenapa kamu menangis?" Masih dalam pelukan Randy, Dian berkata, "Ini adalah air mata kebahagiaan, Ren. Sebelumnya, aku belum pernah mendapatkan nilai seperti ini, Randy." Randy kembali tersenyum lalu melepaskan pelukan Dian dan menatapnya. "Hasil tidak akan mengkhianati usaha, Dian." Dosen yang membawa kertas itu tersenyum melihat mereka, lalu berkata pada Dian, "Selamat ya Dian, kamu mendapatkan nilai tak jauh dari Randy. Semoga kamu bisa mempertahankan nilai ini. Kalau perlu, nilaimu lebih bagus daripada Randy." Dian tersenyum, lalu dosen itu kembali ke kantor. Dian tersenyum lalu Randy mencubit dagunya dengan manja.
Hal itu membuat Reva semakin cemburu dan marah. Reva mengajak teman-temannya untuk meninggalkan tempat itu. Semua orang yang melihat adegan itu tampak kaget, karena sebelumnya Randy selalu bersikap dingin kepada semua gadis di kampus itu. Mereka saling berbisik membicarakan mereka. Randy yang sadar akan hal itu memandang mereka satu persatu, sehingga membuat orang-orang yang membicarakannya pergi. Dian tersenyum melihat sikap Randy. Saat Randy melihatnya, Randy menaikkan kedua alisnya. Ada apa lagi? Dian masih tersenyum. Terima kasih ya Ren, berkat semua bantuanmu, aku bisa mendapatkan nilai seperti ini. Sambil melangkah pergi dan disusul oleh Dian, Randy berkata, "Itu bukan karena aku, Dian. Itu semua karena dirimu sendiri. Jika kamu ingin berusaha dan kamu yakin pada kerja kerasmu, kamu pasti bisa. Meski aku sudah membantumu, kalau kamu tidak berusaha dan tidak yakin, kamu tidak akan mendapatkan hasil seperti ini." Dian kemudian berjalan di samping Randy. "Tetapi karena kamu telah memberiku motivasi agar aku mau berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, dan kamu sudah mengajariku sampai larut malam. Aku mendapatkan nilai yang bagus, Ren." Lagi-lagi Randy berkata padanya, "Jangan senang dulu, ini baru semester pertama. Masih ada beberapa semester ke depan. Apakah kamu bisa mempertahankan nilaimu itu?" Dian kemudian diam sambil tertunduk. Randy melirik Dian. "Kenapa diam? Kamu tidak yakin kamu bisa mendapatkan nilai seperti ini lagi?" Dian menggelengkan kepalanya. Melihat hal itu, Randy tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Tubuh Randy yang tinggi sedikit membungkuk. Sambil berjalan, kemudian berbisik pada Dian, "Kuharap anak kita nanti tidak menurun darimu." Mendengar hal itu, Dian menghentikan langkahnya dan tersipu-sipu malu. Randy tetap berjalan dan kembali ke kelas mereka tanpa menoleh sedikit pun pada Dian. Perkataan Randy itu membuat jantung Dian seakan berhenti. Dian benar-benar bahagia karena Randy menghayalkan anak darinya. Saat tiba di rumah, Dian langsung berlari memeluk Mama Randy. Mama Randy terlihat sangat kaget. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu tiba-tiba memeluk Tante?" kata Mama Randy. Dian masih memeluk Mama Randy. "Dian sangat bahagia, Tante, karena Dian mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian kali ini." Mama Randy pun sangat bahagia mendengar hal itu. "Benarkah sayang? Syukurlah kalau begitu. Tante pun sangat bahagia mendengar hal itu, Dian." Randy yang berdiri tak jauh dari Dian dan mamanya memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sambil tersenyum melihat kedekatan mamanya dan Dian. Mama Randy menyuruh Dian untuk menelpon ayahnya. "Halo ayah, Dian senang sekali ayah, karena dia mendapatkan nilai yang bagus ayah." Dian kemudian melirik Randy. "Iya ayah, ini semua berkat Randy yang banyak membimbing Dian di rumah." Karena penasaran, Mama Randy menyuruh Dian untuk menyalakan pengeras suara pada telepon itu. Lalu terdengarlah suara ayah Dian oleh Randy dan mamanya. "Ayah sangat bahagia mendengar hal itu, Nak.
Jadi, ujian semester ini sudah selesai, sayang? Dian berkata. Iya, ayah. Suara ayah Dian kembali terdengar. Kalau begitu, kapan pernikahanmu akan dilangsungkan, nak? Jika ayah tahu sekarang, ayah bisa mencoba meminta cuti pada bos ayah. Semoga saja diizinkan, karena ayah ingin pulang untuk melihat anak ayah menikah. Dian sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Lalu Mama Randy meminta telepon dari Dian. Setelah menyerahkan telepon itu ke Mama Randy, Dian masuk ke kamarnya. Begitu pula dengan Randy. Mungkin karena malu atau mereka tidak ingin ikut campur pembicaraan antara orang tua. Saat malam tiba, Randy sedang berbaring di atas kasurnya sambil memainkan androidnya. Lalu terdengar suara seseorang mengetuk pintunya. Randy berteriak, "Masuk!" Pintunya tidak dikunci. Setelah itu, Randy kembali fokus pada androidnya. Ternyata, orang yang mengetuk pintu itu adalah Dian. Dian berjalan lalu berdiri tak jauh dari Randy. Randy yang masih asik bermain game berkata tanpa melihat Dian, "Ada apa?" Dian kemudian duduk di dekat Randy. "Tumben kamu main game?" Masih fokus dengan gamenya, Randy berkata, "Sesekali main game tidak apa-apa, asalkan tidak lupa pada buku-buku. Seperti kacang, lupa pada kulitnya." Mendengar jawaban Randy, Dian tersenyum. Apa hubungannya game, buku, dan kacang? Tangan Randy masih menari-nari memainkan gamenya. Ya, kurang tahu juga sih hubungannya apa. Tapi itulah yang terlintas dalam pikiranku. Dian tersenyum lalu mencoba melihat game yang dimainkan Randy. Setelah itu Dian tertawa cukup keras. Mendengar Dian tertawa seperti itu, Randy terkejut dan kalah dalam permainan game itu. "Dian, kamu membuatku kalah," kata Randy kesal. Dian tidak terima tuduhan itu. "Kenapa gara-gara aku? Yang main game kan kamu, bukan aku, Ren." Randy menyimpan androidnya di sampingnya. "Tentu saja karena kamu. Karena aku kaget mendengar suaramu tertawa, aku jadi salah pencet." Dian berkata dengan santai. "Itu artinya bukan karena aku, tapi karena kamu salah pencet." Kali ini Randy diam saja. Rasanya percuma berdebat dengan wanita, karena wanita itu tidak akan pernah mau salah. Randy masih berbaring, lalu dia mencubit pelan lengan Dian yang duduk di dekatnya. "Untuk apa kamu kesini? Menggangguku saja." Dian melihat ke arah yang lain. "Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa bosan di kamarku. Jadi aku kesini." Dan tidak disangka cowok sekeren Randy main game anak bayi. Dian kembali tertawa. Randy tidak terima perkataan Dian. "Permainan bayi apanya? Itu kan permainan melatih kecerdasan otak." Dian lagi-lagi berkata, "Tentu saja itu permainan anak bayi, Ren. Sekarang itu orang-orang main Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, bukan seperti game yang tadi kau mainkan." Lalu Dian kembali tertawa. Karena gemas, Randy bangun dan menggelitik Dian. Meski Dian terus meronta dan meminta Randy berhenti, tetapi Randy tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya, tanpa dia sadari, Dian pun berbaring di atas kasur untuk menghindari tangan Randy.